Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang hasil analisa kami mengenai perdagangan internasional dari studi kasus yang berjudul Dilema Industri Fashion dalam tren slow fashion dan Yono. Pengaruh kebijakan impor pakaian dari luar negeri terhadap daya saing industri sandang nasional. Kebijakan impor yang longgar seperti tarif rendah atau kemudahan masuknya produk tekstil asing, terutama dari negara dengan biaya produksi murah seperti Tiongkok dan Bangladesh, membuat harga produk impor jauh lebih murah dibandingkan produk lokal. Hal ini menurunkan daya saing industri sandang nasional, terutama UMKM, karena mereka sulit menyaingi harga dan volume produksi produk tersebut. Berikut ini ada beberapa kebijakan yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah. Yang pertama, peningkatan standar mutu dan sertifikasi lokal untuk mendorong kualitas produk lokal agar mampu bersaing bukan hanya harga tetapi juga desain dan daya tahan. Lalu selanjutnya, pemberian insentif fisikal dan pelatihan bagi UMKM fashion, misalnya subsidi bahan baku lokal, pelatihan desain, atau digital marketing. Lalu selanjutnya, labelisasi asal produk atau country of origin labeling, memberi konsumen informasi asal produk agar mereka bisa memilih atau mendukung produk dalam negeri. Lalu penguatan regulasi fair trade. Tanpa menutup pasar, Indonesia dapat mendorong standar perdagangan yang adil agar produk asing harus memenuhi standar sosial dan lingkungan yang sama. Baik, perkenalkan nama saya Lydia Marta Parutus Memora dengan NPM 2444138. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Nah, sebelum kita masuk ke materi, baiknya kita harus tahu dulu nih definisi pasar persaingan sempurna itu apa sih? Jadi, pasar persaingan sempurna itu adalah struktur pasar di mana banyak penjual dan pembeli berinteraksi, produk yang dijual bersifat homogen, informasi sempurna, serta tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. Ciri-ciri utama dari pasar persaingan sempurna itu ada beberapa, yaitu banyak penjual dan pembeli, tidak ada satupun pemain yang bisa mempengaruhi harga, produk identik, homogen. Informasi sempurna itu semua pelaku pasar punya akses data harga dan kualitas dengan biaya. Lalu fleksibilitas masuk keluar, perusahaan baru dapat masuk apa saja dan keluar jika rugi. Ketiga, implikasi bagian produsen lokal, itu mereka menjadi price taker, artinya harus menerima harga pasar. Persaingan terjadi hanya pada efisiensi biaya dan pelayanan karena produk tidak dapat dibedakan lewat fitur. Nah, lanjut kita akan membahas tentang strategi produsen lokal untuk bertahan. Yaitu yang pertama, menekankan identitas lokal dan keunikan produk, yaitu atau di dalam bahasa Inggris disebut cultural branding. Yang pertama ada poinnya, yaitu pembeda. Walaupun barang-barangnya mirip tuh, sentuhan budaya dan motif tradisional dan lokal membuatnya lebih otentik. Yang kedua, di poin kedua ada nilai emosional. Konsumen jadi merasa membeli cerita dan warisan budaya bukan sekedar barang. Nah, yang kedua, berkolaborasi dengan desainer muda untuk inovasi desain. Nah, ada poin-poinnya nih beberapa, yaitu segar dan fresh atau ide generasi baru yang bisa menghadirkan bentuk, motif, atau fungsi baru. Yang kedua ada kayak co-branding, itu nama desainer dapat menambah prestige, menarik segmen pasar yang lebih trendy. Lalu ada yang ketiga nih, strateginya itu mengoptimalkan pemasaran di digital dan storytelling. Kisah balik di produk menceritakan proses pembuatan, profil pengrajin atau makna motif. Ada juga media sosial dan e-commerce, biasanya menggunakan Instagram, TikTok, atau marketplace untuk memperluas jaringan jangkauan untuk biaya terukur. Yang keempat, menerapkan model produksi kecil tapi eksklusif, yaitu limited edition. Di sini tuh ada kayak kelangkaan, jumlah terbatas, yang resepsi eksklusivitas dan urgensi beli. Lalu ada harga premium, itu konsumen itu rela untuk bayar lebih untuk barang yang unik dan terbatas. Perkenalkan, nama saya Angelica Evelyn Megelsa dengan NPM 2441444. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika di dalam pasar, yaitu menyeimbangkan keuntungan bisnis dan tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada 1. Menerapkan standar kerja yang adil. Perusahaan harus memberikan gaji yang layak, menetapkan jam kerja yang wajar, dan memastikan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis yang menuntut perlakuan adil dan setara terhadap semua pekerja, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan kerja. Yang kedua, transparansi rantai pasok, menjelaskan secara terbuka kepada konsumen bagaimana dan di mana produk dibuat merupakan bagian dari keterbukaan dan akuntabilitas perusahaan.
Transparansi ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan pemangku kepentingan lain serta membantu membangun reputasi yang baik. Yang ketiga, skema profit sharing atau koperasi memberikan bagian keuntungan kepada pekerja sebagai bentuk penghargaan, dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan memperkuat loyalitas mereka terhadap perusahaan. Ini juga merupakan implementasi redistribusi kekayaan yang adil dalam bisnis yang beretika. Yang terakhir, menghindari outsourcing ke pabrik yang tidak patuh pada aturan ketenaga kerjaan. Perusahaan harus memastikan bahwa mitra dan pemasoknya mematuhi standar ketenaga kerjaan yang adil dan etis. Hal ini penting untuk menjaga integritas rantai pasok dan menghindari resiko hukum serta kerusakan reputasi. Dengan mengintegrasikan praktik tersebut, perusahaan seperti Yono dapat menjadi pionir model bisnis etis yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya adalah etika di dalam lingkungan. Peran konsumen sangat krusial dalam mengurangi dampak lingkungan, terutama terkait industri fashion yang dikenal dengan fast fashion. Konsumen memiliki kekuatan besar melalui pilihan konsumsi mereka seperti membeli lebih sedikit pakaian, memilih produk yang tahan lama, dan mendukung merek yang menerapkan praktik etis dan berkelanjutan. Dengan cara ini, konsumen dapat mendorong perubahan positif dalam industri fashion yang selama ini menjadi salah satu penyumbang polusi dan emisi karbon terbesar di dunia. Pendidikan konsumen juga menjadi aspek penting. Para merek perlu mengedukasi pasar tentang dampak lingkungan dari fast fashion seperti penggunaan bahan berbahaya, limbah tekstil, dan emisi karbon yang tinggi. Kesadaran ini dapat mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perusahaan dapat mengambil langkah untuk menerapkan praktik berkelanjutan seperti yang pertama, menggunakan bahan ramah lingkungan dan daur ulang. Penggunaan bahan yang dapat terurai secara hayati atau bahan daur ulang mengurangi limbah dan polusi mikroplastik yang berasal dari serat sintetis seperti polyester. Yang kedua, produksi sesuai permintaan atau made to order untuk menghindari overproduksi. Menghindari produksi massal yang berlebihan dapat mengurangi limbah pakaian yang berakhir di tempat pembuangan sampah dan mengurangi penggunaan sumber daya secara tidak perlu. Selanjutnya ada transparansi karbon dan jejak air atau carbon or water footprint labeling. Memberikan informasi kepada konsumen tentang dampak lingkungan dari produk yang mereka beli, mendorong kesadaran dan pilihan yang lebih bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada program daur ulang atau take back program. Mengelola limbah pakaian lama melalui program pengembalian atau daur ulang, membantu mengurangi penumpukan limbah tekstil yang sulit terurai dan mengurangi polusi lingkungan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Renata Sigalingging dengan NPM 2441381. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika perlindungan konsumen dan pemasaran. Bagaimana cara membedakan antara strategi pemasaran berbasis keberlanjutan yang asli dan sekedar greenwashing? Sejauh mana regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa klaim keberlanjutan dalam pemasaran tidak menyesatkan konsumen? Sebelum itu, saya akan ingin menjelaskan apa itu greenwashing. Greenwashing itu adalah praktik perusahaan yang menyampaikan klaim palsu atau menyesatkan tentang upaya mereka dalam melestarikan lingkungan. Klaim ini sering digunakan untuk menarik perhatian konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Jadi, cara membedakan strategi pemasaran berkelanjutan yang asli versus greenwashing. Yang pertama adalah perusahaan yang strategi pemasarannya yang asli itu yang pertama menyediakan laporan secara berkala dan transparan. Lalu yang kedua, mengungkapkan data secara konkret, misalnya seberapa banyak atau seberapa persen bahan daur ulang, jejak karbon, dan penggunaan air. Lalu yang ketiga ada melibatkan pihak ketiga independen untuk sertifikasi. Lalu, untuk greenwashing atau perusahaan yang dengan strategi greenwashing itu ditandai dengan ramah lingkungan,
atau tulisan Go Green tanpa bukti yang jelas. Dan mereka ini selalu fokus kepada kemasan yang hijau atau pesan moral yang tetap menjual produk dalam volume tinggi. Tidak ada transparansi, tidak ada perubahan proses produksi atau sumber daya. Itu membedakan strategi pemasaran yang asli dan greenwashing. Lalu perlunya regulasi dan sejauh mana perlu diterapkan. Ini sangat diperlukan ya teman-teman, untuk mencegah penipuan terhadap konsumen yang berniat baik. Nah, tugasnya pemerintah dan lembaga ini dapat mengawasi dan mengatur gitu. Setiap klaim berkelanjutan wajib ada sertifikasi dan datanya. Lalu ada sanksi yang dikenakan kepada brand-brand yang melakukan misleading marketing. Lalu ada label standar nasional atau internasional untuk fashion berkelanjutan bisa dilakukan. Lalu yang terakhir ada transparansi supply chain bisa menjadi syarat pemasaran hijau. Baiklah, kita sudah sampai di akhir atau di kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kami simpulkan dalam kasus kedua ini adalah tentang menggambarkan tantangan besar yang dihadapi industri fashion lokal dalam menghadapi arus globalisasi dan konsumsi cepat atau fast fashion, serta tuntutan akan keberlanjutan dan etika. Melalui kasus ini, kita melihat bahwa upaya untuk membangun bisnis berbasis low fashion membutuhkan perjuangan di banyak lini, dari bersaing dengan produk impor murah, membangun kesadaran konsumen, hingga menghadapi praktik greenwashing oleh brand besar. Untuk menciptakan ekosistem industri fashion yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Pemerintah juga perlu menyusun kebijakan perdagangan dan regulasi pemasaran yang adil dan transparan. Pelaku usaha harus konsisten dalam praktik etis dan berkelanjutan. Sementara si konsumen perlu menjadi kritis dalam bertanggung jawab memilih produk. Pada akhirnya, keberhasilan slow fashion bukan hanya tentang tren, melainkan tentang komitmen kolektif untuk membangun industri yang manusiawi, adil, dan ramah lingkungan. Baiklah, sekian saja presentasi laporan hasil analisis kasus kedua kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan teknis rekaman pada video ini. Terima kasih.